Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun. Kita akan memasuki ibadah small pada hari ini. Kita akan salam small dulu ya adik-adik. Sekolah minggu online. Ya, kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dengan menikmati semua berkat Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena berkat Tuhan bagi kita yang sudah menciptakan seluruh alam semesta ini yang begitu indah sehingga kita bisa menikmatinya. Nah, pada pagi hari ini pun kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan telah malam yang baru kita lewati dalam tidur yang nyenyak bagi kita semua adik-adik. Kita mau angkat pujian Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita akan berdoa membuka small kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama mengikuti sekolah minggu online. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu agar kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini dengan sopan, dengan baik, dengan hati yang siap untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan jam baktian sekolah minggu ini dari awal sampai selesai, baik saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada hari ini. Kami menyerahkan untuk setiap kami untuk boleh mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, tiap hari terus berganti hari, berarti kita juga bertambah usia kita. Ya. Tapi bukan hanya bertambah usia kita ya adik-adik. Bertambah juga kita bertambah cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan itu bentuknya banyak hal adik-adik. Yaitu melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga dengar-dengaran kepada orang tua kita. Dan sayang kepada kakak dan adik kita. Dan kepada
orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman kita di rumah. Karena itu bertumbuh di dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, ya. Kita angkat pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Bahari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ya adik-adik, tambah hari kita tambah benci dosa. Hidup tiap hari, hidup semakin diubahkan oleh Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita akan berikan. Siapkan ya persembahannya adik-adik. Jangan diul-ul uangnya. Kita lipat dengan baik dan kita akan memasukkannya di dalam kotak persembahan kita. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sudah memberi persembahan ini. Bapa berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di manapun Tuhan inginkan untuk kami membantu pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap kami anak-anak-Mu, agar kami juga mau mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang rela melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing kita baca, kita renungkan. Dan saat ini kesempatan kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu.
mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Minggu lalu kita sudah merayakan Hari Bakti kepada orang tua yang biasa kita sebut Parents Day. Kita bersyukur gereja selalu mengingatkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintahnya. Salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ingat ya adik-adik, menghormati orang tua bukan karena kita harus membalas jasa mereka, tetapi lebih dari itu. Kita menghormati orang tua karena itu adalah perintah Tuhan. Baik orang tua yang baik atau orang tua yang kurang baik, kita sebagai anak yang taat dan patuh kepada Tuhan harus menghormati orang tua kita. Hari ini, Ibu akan memperkenalkan seorang bapak yang di dalam Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak semua orang beriman. Mengapa ya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Apa yang dimaksud dengan beriman? Apakah kita ini adalah orang beriman? Nah, sebelum Ibu melanjutkan lebih jauh lagi cerita firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa dan maha mulia, kami mengucap syukur kalau kami berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa dan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, ajar kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, padang gurun adalah situasi dan keadaan yang selalu menyertai umat Allah di Perjanjian Lama. Umat Allah terbentuk di dalam dunia ini tidak semata-mata Tuhan turunkan dari langit. Tidak sama sekali. Umat Allah
terbentuk dimulai dari sebuah keluarga kecil. Keluarga siapakah itu? Keluarga Abraham. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita dari Kejadian 17 ayat 1b. Kejadian pasal 17 ayat 1b. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sekali lagi adik-adik. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan menginginkan Abraham hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Tidak melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Pada zaman dulu sekali, sebelum ada sebutan umat Allah, Abraham tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Terah di sebuah tempat yang subur di daerah padang gurun. Tanah tempat keluarga Terah, ayah Abraham itu sangatlah luas dan mereka memiliki banyak sekali ternak. Tempat mereka tinggal berada di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Allah, bahkan dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Suatu hari, ketika Abraham sedang berdoa, Tuhan berbicara kepadanya agar ia dan istrinya pergi meninggalkan ayahnya. Kemana? Tidak tahu. Tuhan tidak memberitahukan kepada Abraham kemana ia dan istrinya harus pergi. Bagaimana ini? Abraham waktu itu sudah berumur 75 tahun. Disuruh Tuhan meninggalkan rumah, meninggalkan sanak keluarga, pergi, tidak tahu kemana. Tetapi Abraham menuruti perintah Tuhan. Selain memberikan perintah agar Abraham pergi dari tempat tinggalnya, Tuhan juga berjanji bahwa nanti Abraham akan mempunyai keturunan banyak sekali, sebanyak bintang di langit, bahkan seperti pasir di pantai, tidak terhitung. Kelihatannya lebay adik-adik. Mana ada orang tua yang punya keturunan sebanyak itu? Apalagi saat itu Abraham sudah berumur 75 tahun dan belum mempunyai satu orang anak pun. Tetapi Abraham menuruti perintah Tuhan. Abraham percaya Tuhan dan menuruti setiap perkataan dan janji Tuhan. Abraham pernah tidak menuruti perintah Tuhan. Ketika itu usianya sudah 99 tahun. Janji Tuhan bahwa ia akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai belum juga terwujud. Ia dan istrinya Sarai akhirnya tidak sabar menunggu lagi. Mereka mencari jalan dengan menikah lagi untuk mendapatkan seorang anak. Maka lahirlah Ismail. Abraham kali itu tidak taat kepada janji Tuhan, tetapi Tuhan mengampuninya. Kejadian 17 ayat 1b mengatakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita ulangi lagi adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah
Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat ini adalah perintah Allah agar Abraham kembali percaya kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Nah, adik-adik, apa maksud dari beriman? Seperti Abraham beriman, artinya percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintahnya. Sekali lagi ya, beriman artinya percaya dan taat kepada Tuhan. Bila kalian percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau taat kepada perintahnya, itu artinya kalian belum beriman kepada Tuhan Yesus. Karena beriman artinya percaya dan taat kepada Allah dan perintahnya. Abraham adalah bapa orang beriman. Abraham adalah teladan bagi kita bagaimana menjadi orang yang beriman kepada Allah. Mari adik-adik, kita sama-sama, adik-adik dan ibu, belajar terus beriman kepada Tuhan Yesus. Percaya dan taat kepadanya. Kita akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari adik-adik sikap doa yang baik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, dan senantiasa mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa belajar beriman kepada Tuhan, yaitu percaya dan taat kepada Engkau dan firman-Mu. Tolong kami, ajar kami untuk dapat mengingat dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai kita ketemu lagi adik-adik di Small minggu depan. Tuhan memberkati.